Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Saudara yang mendengar dalam acara Zoom ini, baik yang dekat atau yang jauh, untuk mengambil keberkatan dalam pengajian kita pada malam hari ini, kita membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kafatin musallin wal yabainati wa syakhina jami'al muslimin wal mu'minina wal mu'minat Syekh Mustafa Al-Maraghi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma atina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita mulai dari Al-Fatihah, dari ayat 2 ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat 1 yang bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kaji dari Al-Idah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kaji satu kalimat. Alhamdu, pujian itu, lughatan menurut bahasa Arab, huwa al-madhu, yaitu pujian, madah, ala fi'lin hasanatin, pujian atas perbuatan yang baik. Sudira an fa'ilihi, perbuatan yang baik itu yang timbul, yang terbit dari orang yang melakukannya. Orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah bi-ikhtiyarihi, dengan pilihan hatinya, bukan terpaksa, bukan tidak sadar, bukan tak ingat, tapi memang dipilihnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, di sini ada tulisan an fa'ilihi bi ikhtiyarihi. Nah, itu dia ya. Nah. Sawa'un asdahu ilal hamidi au ila ghairihi. Ditujukan pujian itu kepada orang yang memuji atau kepada orang yang tidak mau memuji. Namun nikmat itu ditujukan oleh Allah kepada orang yang mau memuji atau orang yang tidak mau memuji. Ini karena apa? Karena Allah Ta'ala itu menyampaikan perbuatan yang baik itu bukan untuk minta balas, tapi semata-mata kemurahan yang datang dari sifat Allah yang maha pemurah. Maka karena itu, baik orang yang bukan Islam atau orang Islam, orang yang taat atau orang maksiat, pujian-pujian yang ditujukan kepada Allah itu, pujian yang sama ucapannya itu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata-kata al-madahu, wal madahu, dan kata-kata al-madah ya umum. Kata-kata pujian itu sifatnya umum, ya umum, ya ummu haza wa ghairahu, mengumumi, meliputi, meluasi akan nikmat ini dan selain nikmat. Fayuqalu, maka dikatakanlah madahul mali, pujian pada harta. Nah, itu bukan nikmat, tapi pujian itu pada harta. Oh, harta sepulan banyak misalnya.
harta si fulan berlimpah. Dan wa madahul jamali, pujian kepada keindahan, kebagusan, kecantikan, pujian juga. Wa madahur riyadhi, dan pujian terhadap latihan-latihan yang begitu bagus yang membawa hasil pada orang yang melatih dirinya di dalam sesuatu. Sedangkan kalimat wasana'u, kalimat sana bisa diartikan pujian dan juga diartikan sanjungan. Yusta'malu fil madahi wa zambi, dipergunakan kalimat sana ini adalah dalam memuji dan dipergunakan dalam mencela. Tapi kalau udah kata-kata puji dan cela, kita tidak mengatakan pujian lagi di sini. Ala sawai, atas sama penggunaannya itu. Fayuqalu, maka dikatakanlah asna alaihi syarran. Saya, kalau untuk memuji tak cocok ya, saya salut atasnya akan kejahatannya. Nah, tidak memuji. Artinya menganggap hebat, menganggap lebih, menganggap udah teratas lah itu. Bukan pujian. Kama yuqalu asna alaihi khairan. Nah, ini bisa. Sebagaimana dikatakan, saya memuji atasnya, atas seseorang akan kebaikannya. Nah, ini baru layak untuk dikatakan puji. Ya, kalau tadi tidak layak untuk dikatakan puji. Supaya ada perbedaan penggunaan pujian dan kata-kata kekaguman ya. Wasyukru, dan kalimat syukur. Syukur itu apa? Wal i'tirafu bil fadli, yaitu mengakui di dalam hati dengan karunia, dengan kemurahan. Izai ni'matin, yang berhadapan langsung dengan nikmat. Jadi pujian terhadap karunia kemurahan dan kita sedang menerima nikmat, maka kita di dalam hati itu merasa bersyukur. Itulah dia syukur yang ada di dalam hati. Nikmatan, izai nikmatin ya, sebagai hadapan suatu nikmat, sudirat minal masykuri, yang didatangkan nikmat itu dari, kalau orang, kalau dari Allah ya dari Allah. Yang didatangkan nikmat itu dari Allah atau dari orang yang disyukuri. Dengan apa dia bersyukur? Bil qalbi, dengan hatinya. Au bil lisani, atau dengan lidahnya, yakni ucapannya terima kasih atau pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Au bil yadi, atau kesyukurannya itu dengan perbuatan tangan sebagai membantu, membuktikan dia itu orang bersyukur. Au ghairiha minal a'dha'i, atau selain daripada tangan, hati dan lidah, dari segala anggota tubuh, sebagai pujian, sebagai pembuktian dia terhadap bersyukur kepada orang yang memberi nikmat atau kepada Allah yang beri nikmat. Kama qala syairuhum, sebagaimana telah berkata penyair mereka, afadatkumun na'ma'u minni salasatun, telah memberi faedah kepada kamu oleh nikmat-nikmat yang datang daripadaku ada 3 macam. Mana faedah mana? Jadi faedah dari perbuatan tanganku, walisani, dan faedah daripada ucapan lidahku, waddamiril muhajjabah, dan faedah
yang datang dari hati yang tak nampak hati itu karena terlindung, terhijab, karena dia tersembunyi. Tapi hatiku bersyukur. Tak nampak dia. Yuridu, penyair ini memaksudkan tentang kata-kata an, ya dia, bahwasanya yadi, tanganku, walisani dan lidahku, wa qalbi dan hatiku adalah lakum. Itu adalah memberi nikmat kepada kamu, baik dia perbuatan tanganku sebagai memberi nikmat kepada kamu dengan aku bekerja membantu, dan ucapan lidahku sebagai menyanjung dan mujimu, wa qalbi dan hatiku sebagai bersyukur lakum bagi kamu. Walaisa fil qalbi illa nashukum, dan tidak ada pada hatiku itu melainkan cuma menasihati kamu, wa mahabbatukum, dan tidak ada hatiku itu melainkan mengasihimu, menyayangimu, wala fil lisani, dan tidak ada pada lidahku illa sana'u alaikum, melainkan memuji atas kamu, wa madhukum, dan menyanjung atasmu. Hampir sama nih maknanya ini. Wala fil yadi wasairil jawarihi wal a'dha'i ila mukafa'atkum khidmatukum, dan tidak ada pada tanganku dan semua anggota tubuhku melainkan sebagai mencukupi kamu, menanggung-jawabi kamu, menjamin kamu, sebagai aku berkhidmat mengabdi kepada kamu. Itulah dia bersyukur tadi. Kita teruskan. Perhatikan ya. Wa warada fil asari, dan telah datang suatu kabar asar, yakni perkataan sahabat. Alhamdulillah syukri, pujian itu, ucapan alhamdulillah itu adalah pangkal dasar permulaan untuk syukur. Yakni apa? Masyakarallaha abdun, yakni apa yang telah disyukuri kepada Allah oleh seorang hamba. Lam yahmadahu, bukan hanya memujinya, tapi bersyukurnya itu. Kalau pujian cuma lidah, tapi batin mensyukurinya itu. Waqad ja'alahu rasa syukri, dan sungguh sahabat tadi menjadikan alhamdulillah itu sebagai pangkal permulaan untuk syukur, li'anna zikran ni'mati bil lisani, karena bahwasanya alhamdulillah itu adalah menyebut nikmat bil lisani dengan lidah, wasanai, dan memuji alaman asdaha, atas orang yang menganugerahkannya, menganugerahkan nikmat. Nah, itulah ucapan dengan lidah. Yastairuha bainan nasi, yang termasyhurnya, yang lebih banyak penggunakan alhamdulillah itu di kalangan manusia. Wa yaj'alu sahibuha, dan menjadikan oleh orang mengucapkan alhamdulillah itu adalah al-qudwatal mu'tanisabihi, dan dia jadikan sebagai ikutan yang disenangi, yang dilembuti hati dengannya terhadap orang yang bersyukur atas segala nikmat. Hati pun mengikutinya. Amma syukru bil qalbi, adapun syukur dengan hati, fahuwa khafiyun, maka syukur dengan hati itu adalah tersembunyi. Qalla man ya'rifu,
sedikit orang yang mengenalinya, mengetahuinya. Wa kadzalika syukru bil jawarihi, dan seperti demikian juga syukur dengan anggota tubuh, sedikit juga orang mengetahuinya dan orang mengenalnya. Minhum, di antara mereka itu, la yastabinu li katsiri minan nas, tidak nampak, tidak nyata karena banyaknya manusia. Siapa sebenarnya orang yang bersyukur dengan anggota tubuh? Tak nyata, tak jelas dia. Tapi Allah tuh tahu. Kata-kata lillahi, ya, lillahi, lam ini huruf jar ya. Pujian itu bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Jadi lam ini bukan hanya sekedar huruf jar, tapi adalah lil musahabah. Sama dengan ba'an itu, dengan nama Allah. Terus tak putus-putus pujian itu kepada Allah. Wal ma'budu, Allah itulah yang disembah biyakin dengan sebenar-benar penyembahan. Lam yutlaq ala ghairihi ta'ala, tidak pernah diucapkan kata-kata Allah itu atas selain dari Allah Ta'ala. Cuman khusus nama Tuhan Rabbul Alamin, nama Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, namanya Allah. Tidak ada yang lain lagi. Siapa Allah? Rabbi. Allah itu adalah arti katanya, ya kalau menurut lughat, kata-kata Rabbi itu wasaidul murabbi, yaitu tuan. Kalau untuk manusia, tuan yang mendidik, yang mengajari, yang menuntun. Allazi yasusu man yar biyuhu, orang yang menganugerahkan dari yang didirinya. Wa yudabbiru syu'unahu, dan orang yang mengatur dalam urusannya. Itu untuk lughat. Baru terkhusus wa tarbiyatullahi linnasi naw'ani, secara khusus, dan didikan Allah bagi manusia itu ada dua macam. Yang pertama, tarbiyatun khalqiyatun namanya, didikan kejadian badan manusia. Takunu adalah badan manusia itu dididik oleh Allah bitanmiyati ajsamihim, dengan tumbuh berkembang suburnya jasad mereka, hatta tablughal asyudda, sehingga sampailah masa dewasa. Watan miyatu quwahum, dan Allah mendidik berkembangnya, tumbuhnya kekuatan mereka. Watan miyatu quwahum nafsiyah, dan tumbuhnya kekuatan mereka secara diri, jiwa, wal akliyah, dan akalnya tumbuh berkembang. Yang kedua, watarbiyatun diniyatun. Yang kedua, didikan dari Allah itu adalah didikan agama yang mendidik manusia. Takunu bima yuhihi, adalah didikan agama Allah itu dengan apa yang Allah wahyukannya, ila afradin minhum, kepada setiap pribadi dari mereka manusia. Tujuannya liuballighu linnasi, didikan agama itu untuk menyampaikan bagi manusia ma bihi takmulu uquluhum, apa yang ada dengan didikan agama itu jadi sempurnalah akal mereka, watasfu nufusuhum, dan jadi bersihlah jiwa mereka. Walaisa li ghairihi an yasra'a linnasi ibadatun, dan tidak ada bagi selain Allah bahwa dia mensyariatkan bagi manusia itu suatu ibadat, ibadat ya, ibadat, ibadatan,
wala an yahillu syai'an, dan tidak ada Allah menghalalkan akan sesuatu, wa yuharrimu akhara, dan tidak ada Allah mengharamkan yang lain, illa bi izni minhu, kecuali dengan izin daripadanya, daripada Allah. Artinya kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala itu sendiri. Wa yutlaqur rabbu, dan diucapkan kata-kata ar-rabbu. Kalau untuk di sini yaitu untuk memelihara, menjaga, riayatun minal kalam, menjaga daripada susunan cerita. Wa yutlaqu ar-rabbi, tapi kalau menurut nahwu wa yutlaqu ar-rabbu, dan ucapkan ar-rabbi kalau di sini alhamdulillah rabbi, tapi kalau dipisahkan dengan yang lain maka disebutlah, dan diucapkan kata-kata ar-rabbu ala nasi, atas manusia, fayuqalu, maka dikatakanlah, ini dia rabbid dar, ini udah penggunaan, yang punya rumah, warabbi hazil an'am, dan yang empunya hewan-hewan ini. Mau ditulis rabbu itu mubtada ya, atau rabbi itu memelihara daripada riwayat, terserah kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, hikayatan, karena menghikayatkan, an Yusufa, daripada Nabi Yusuf, salawatullahi alaihi fi maulahu, pada tuannya Aziz Mesir. Apa perkataan Nabi Yusuf? Innahu rabbi. Ini kata-kata rabbi lagi. Sesungguhnya Aziz Mesir, tuanku itu adalah ahsanu maswaya, sebaik-baik yang mendudukkan kedudukanku. Waqala, dan berkata Abdul Muttalib rawi yaumal fil, berkata Abdul Muttalib pada hari perang penyerangan gajah ke Ka'bah, itu semua hewan-hewan disita. Apa katanya? Li Abrahata, berkata Abdul Muttalib kepada Abraha. Siapa Abraha? Qaidin Najasyi, yaitu panglima tentara Najasyi. Apa kata Abdul Muttalib? Amal ibilu fa ana rabbuha, adapun unta-unta itu maka sayalah pemiliknya. Wa amal baitu, dan adapun baitullah, fa inna lahu, maka itu adalah milik Allah. Rabban, sebagai Tuhan, yahmihi, yang memelihara, yang menjaganya. Jadi di sini kita pahami kata-kata rabbi atau rabbu itu artinya pemilik. Pemilik ya, atau yang menguasai atau yang mendidik pada asal, itu rabbi. Jadi kita gunakan menurut Syiakul Kalam. Kemana yang paling cocok perkataan ini kita gunakan? Al-alamin. Kalimat alamin wahiduhum, kalimat alamin ini mufradnya, satuannya adalah alamun. Jadi alamin itu jamak. Bifathil lami, dengan fathah lam, baris atas lam, alamun, bukan alimun. Wa yuradu bihi jami'ul mawjudati, dan dimaksud dengan kata-kata alamun itu yaitu sekalian yang diadakan, sekalian yang dijadikan oleh Allah. Waqad jarat adatuhum, dan telah berlakulah kebiasaan mereka orang Arab, Allah yutlaku, bahwa mereka tidak akan menyebutkan kata-kata alamin itu, alam itu, hazal lafza, akan lafaz ini, lafaz alam, illa ala kulli jamaatin, melainkan kata-kata alam itu diucapkan atas setiap kumpulan, setiap himpunan, mutamaizatin, yang berbeda-beda himpunan kumpulan itu,
liapradiha bagi pribadi-pribadinya. Yaitu mana? Sifatin takribuha, suatu sifat yang mendekati sifat itu, minal uqala'i, daripada yang mempunyai akal, illam takun minhum, jikapun yang disifatkan itu tidak punya akal dari mereka. Fayaquluna, mereka orang Arab mengatakan, alamul insan, alam manusia, wa alamul hayawani, dan alam segala hewan, alam juga, wa alamun nabati, dan alam segala tumbuh-tumbuhan. Ini mendekati kepada macam seakan-akan berakal, karena dia mengambil gizi, bisa besar, bertumbuh, berkembang. Wala yakuluna alamul hajari, dan tidak ada orang Arab mengatakan alam batu, alam kumpulan-kumpulan batu, enggak ada. Wala alamut turabi, dan tidak ada mereka mengatakan alam kumpulan-kumpulan tanah. Zaka, demikianlah anna hazil awalima, bahwasanya segala alam-alam ini hiyallati yazharu, yaitu yang nampak jahir nyata, fiha padanya, pada alam-alam ini, makna tarbiyati, arti dari pendidikan, yang yufidu, yang memberi faedah pendidikan itu. Labzu rabbi, pada kalimat ucapan rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata rabbi itu memberi paham Allah Ta'ala mendidik pada sekalian alam yang dijadikannya, yang mengarah kepada berakal atau mendekati kepada yang punya akal. Karena yasaru fil hayatu, nyata pada yang dijadikan oleh Allah daripada alam-alam itu kehidupan, wat tawziyatu, dan mengambil gizi, wat tawaludu, dan kehidupan yang mempunyai anak penak sampai beranak berkembang. Bisa 2 baris lagi? Bisa. Wal khulal, satu, dan simpulannya. Inna kulla sana'in jamilin, sesungguhnya setiap pujian yang bagus, yang indah, fahuwa lillahi ta'ala, maka pujian itu adalah milik bagi kepunyaan Allah Ta'ala. Karena huwa, Allah Ta'ala itu masdaru jami'il kainati, karena Allah Ta'ala itu sumber tempat terjadinya semua yang diadakan, yang dijadikan. Wa huwallazi yasusul alamin, dan itulah Allah yang menganugerahkan kepada seluruh alam yang telah disebutkan tadi, alam insan, alam nabat, alam hayawan, dan seterusnya. Wa yurabbihim, dan Allah itu mendidik mereka, seluruh alam tadi, min mabda'ihim, dari permulaan kejadian mereka, ila nihayatim, hingga akhir daripada kehidupan mereka. Wa yulhimuhum, dan Allah memberikan ilham, pengajaran kepada mereka, ma fihi khairuhum, apa yang ada di dalam pengajaran itu untuk kebaikan mereka, wasalahum, dan kebaikan hidup mereka. Falillahil hamdu ala ma'asda, maka falahul hamdu ala ma'asda, maka milik Allah lah pujian itu atas yang ia karuniai, wa syukru ala ma'aula, dan kesyukuran atas apa yang ia pilih beri nikmat. 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Ya. Ada yang bertanya? Mendengar? Ada yang bertanya? 1 menit lagi. Iya. Kalau bertanya, insya Allah kita jawab tentang kalimatnya atau apa. Silakan. 1 menit lagi waktunya. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Baiklah, kita teruskan. Ini masih ke bawah saja nih. Ar-Rahmanir Rahim. Kalimat Ar-Rahman, pemurah, pengasih.
sifatnya jahir pada alam, pada benda, pada kejadian badan manusia. Dan Ar-Rahim itu batin. Dan ini sifatnya kepada mengarah kepada isim musabbah, isim fa'il yang serupa dengan isim fa'il. Artinya rahim itu tidak pernah lepas sayang Allah tuh kapan saja. Sementara Ar-Rahman bisa habis. Tatkala hidup dikasih Rahman, tatkala mati mana Ar-Rahman lagi, habis kena siksa habis-habisan. Tapi kalau Ar-Rahim, itu sayang Allah tuh nggak bisa lepas lagi. Sebab dia sifat musyabbah bi ismil fa'il. Ini sarap ya. Qad sabaka anna qulna. Sungguh telah terdahulu bahwasanya kita katakan inna makna ar-Rahmani, sesungguhnya arti kalimat ar-Rahman adalah limufidin linna'amil muhsini, untuk melimpahkan bagi nikmat-nikmat dari Allah yang berbuat baik. Muhsinu ya, linna'amil muhsinu ala ibadi, nikmat-nikmat yang Allah berbuat baik atas hamba-hambanya. Bila hasrin wala nihayatin, nikmat-nikmat Allah itu dengan tidak ada batasan dan tidak ada akhir kesudahannya. Wa hadzal lafzu khassun billahi ta'ala, dan ini ucapan Ar-Rahman itu khusus ya bagi Allah Ta'ala. Walam yusma, dan tidak pernah didengar anil Arabi, daripada orang Arab, itlaquhu, menyebutkan Rabbil Alamin ala ghairihi, dari selain Allah Ta'ala, illa, kecuali yang ada fi syi'rin, dalam sebuah syair, li ba'din, sebagian min fitani, ya daripada sebagai ujian fitnah, bi Musailamatil Kadzab, yaitu fitnah daripada Musailamatul Kadzab. Samauta bil majdi ya benal akramina aba, engkau tinggi derajatmu dengan pujian, hai anak orang-orang yang mulia, yaitu dari bapak wanta, dan engkau waisul wara lazilta rahmana, yang terus memberikan siraman kebahagiaan yang tidak pernah hilang kasih sayangnya. Itulah perkataan sebagai ujian untuk fitnah bagi Musailamatul Kadzab terhadap kaum muslimin. Habis akan datang warahimu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.